Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3, kemudian kaum Adam ayat 2, kaum Hawa ayat 3. Kita bergantian. Saya akan baca ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tema kita tersembunyi di dalam Allah. Tersembunyi di dalam Allah. Mungkin kita memiliki hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, yang kita tidak mau bukakan. Ya, banyak hal-hal tersembunyi, hal-hal yang rahasia di dalam diri kita yang kita sendiri tidak mau orang lain tahu. Itu arti tersembunyi. Nah, sekarang justru di sini tersembunyinya bukan aku, bukan di dalam aku, tetapi akunya yang tersembunyi di dalam Allah. Jadi aku kita, diri kita ini tersembunyi di dalam Allah. Berarti kita tidak kelihatan. Mari kita perhatikan dari gambar pertama. Bagaimana maksudnya tersembunyi di dalam Allah? Ini ada gambar lemari pakaian dengan segala isinya. Lemari pakaian ini fungsinya untuk mengisi barang-barang kita sehari-hari yang kita pakai. Baju, ini apa ini ya? Bantal-bantal, kemudian sendal dan songket-songket. Di laci ini mungkin emas, berlian. Biasanya yang paling tersembunyi itu adalah yang mahal. Kalau yang di luar yang kelihatan biasanya sendal jepit. Itu di luar pintu ya. Kalau sendal jepit itu jarang dimasukkan di lemari. Biasanya yang di lemari itu barang-barang yang antik, barang-barang yang bagus, barang yang berharga seperti ini sendal baru ini. Baru beli, jadi dimasukkan di lemari ya. Kalau udah dipakai kan jarang dimasukkan di lemari. Tersembunyi ya. Ini songket-songket juga mahal nilainya, maka dimasukkan. Barang-barang berharga semua di dalam. Tetapi ini terlihat ya. Ini kan nampak karena terbuka. Kita akan perhatikan. Ini tertutup. Lemarinya tertutup. Lemari pakaian dengan segala isinya, tetapi ketika lemari tertutup isinya tidak kelihatan. Saudara tahu apa isi lemarinya kalau seperti ini? Enggak tahu. Apakah barang rongsokan di dalam? Apakah barang berharga di dalam? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena tersembunyi. Ini namanya tersembunyi. Tertutup. Ya. Orang percaya dengan segala yang ada padanya. Ini orang percaya. Jadi orang percaya itu kita buat ada salib ya, membuktikan dia adalah orang yang telah percaya Kristus, memiliki Yesus di dalam hatinya. Orang percaya ini juga memiliki banyak barang. Sama dengan lemari tadi ya. Lemari banyak isinya, orang percaya juga banyak milik kepunyaannya, antaranya rumah tempat tinggal. Itu kan keharusan bagi semua orang ya. Kalau nggak ada rumah, di mana kita tidur, di mana kita tinggal, di mana kita masak, makan dan sebagainya. Ini penting. Kemudian mobil, ini tambahan. Karena kalaupun kita nggak punya mobil, banyak mobil teman kita di luar sana yang bisa kita pakai. Ya, banyak mobil-mobil yang bisa kita naiki. Apakah mobil baru, ya, mobil lama, terserah kita. Pilihan terserah pada kita ya. Itu mengenai mobil. Ini yang dicari oleh semua orang. Uang itu alat tukar.
Uang itu adalah alat untuk membeli kebutuhan. Berarti uang itu dibutuhkan oleh semua manusia, termasuk semua golongan. Golongan apapun dia, uang itu keperluan hidup, keperluan setiap manusia. Ini uang. Jadi manusia ini ada yang banyak uang, ada yang sedikit uang, tapi punya uang. Yang hadir ini semua punya uang ya. Kalau nggak ada uangnya tadi nggak sampai di sini. Kita semua memiliki uang. Apakah uangnya sedikit atau banyak? Yang jelas kita memiliki uang. Karena uang itu keperluan untuk kebutuhan hidup. Maka Tuhan berikan. Tuhan berikan keperluan-keperluan hidup kita. Lalu yang ini apa nih? Ini apa? Emas. Inilah yang paling berharga nilainya. Maka biasanya kita di dalam penebusan dibandingkan dengan emas, jarang dibandingkan dengan pakaian. Kan jarang ya, dengan sepatu, lemari, apalagi ya, rumah, mobil, nggak pernah. Tapi kita dibandingkan dengan emas dan perak. Itu 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 18-19. Isinya apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Berarti sekarang pertanyaan, mana lebih mahal, emas daripada darah Kristus? Darah Kristus ya. Mana yang paling kita perjuangkan antara emas dengan darah Kristus? Itu udah mulai senyum-senyum. Mana yang paling kita kejar, yang paling kita utamakan, yang paling kita pentingkan antara darah Yesus dengan emas? Maksudnya bukan nggak perlu ini, perlu. Tapi mana yang paling penting daripada darah Kristus? Mana lebih penting? Gak ada yang berani menjawab. Karena nanti kalau aku jawab tapi gak itu kulakukan gitu ya. Makanya lebih baik diam saja. Sama seperti ahli-ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Apakah kami diizinkan membayar pajak kepada Kaisar? Itu pertama. Kedua, dari manakah kuasamu datang? Itu banyak pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Tapi ketika Yesus bertanya, mereka tidak bisa menjawab. Tuhan Yesus tanya apa? Baptisan Yohanes dari Allah atau dari manusia? Mereka pikir-pikir. Kalau kita bilang dari Allah, dia akan tanya, kenapa kamu tidak percaya? Kalau kita bilang dari manusia, kita akan dilempari. Oh, lebih baik diam saja. Gitu ya. Lebih baik diam saja. Nggak usah dijawab. Kalau dijawab, salah. Dua-duanya salah. Ini pun demikian. Mana lebih penting darah daripada emas? Diam saja. Diam saja. Kenapa? Kalau bilang darah, nggak diperjuangkan. Iya kan? Kalau dibilang emas, malu. Padahal pada fakta dan kenyataan itu yang lebih penting bagi manusia pada umumnya. Sehingga yang dikejar, yang diperjuangkan adalah emas. Emas itulah yang mahal bagi manusia. Kalau untuk emas, untuk uang, mati-matian kejarnya. Mati-matian memperjuangkannya. Tapi untuk darah yang mahal, yang lebih mahal daripada emas perak, tidak ada orang mati-matian memperjuangkan sampai dapat. Kalau kita mati-matian kan pasti dapat. Kenapa belum dapat? Berarti nggak mati-matian. Nah itu fakta. Jadi fakta itu nggak bisa dibohongi. Fakta membuktikan mengapa sampai sekarang aku tidak mendapatkan darah yang mahal.
untuk penebusan bagi dosaku, karena aku tidak memperjuangkan sampai dapat. Kalau uang kan kita perjuangkan sampai dapat kan, bagaimanapun caranya harus kumiliki. Bagaimanapun cara mendapat uang harus ku kerjakan, karena kalau aku tanpa uang aku tidak bisa makan, anakku tidak bisa sekolah, kan itu ya. Maka kita harus melihat pola pikir kita, cara pandang kita, yang manakah yang paling berharga bagi kita, pasti itu yang kita perjuangkan. Jadi kalau emas peraknya yang kita perjuangkan, berarti darah Yesus itu kurang mahal bagi kita. Kenapa nggak takut masuk kepada penghukuman? Kenapa kita takut nggak makan? Ya, kan banyak sekali orang berjuang mati-matian untuk mendapat uang karena takut nggak makan. Mengapa tidak ada ketakutan untuk masuk kepada penghukuman? Kan itu lebih mengerikan. Penghukuman itu jauh lebih mengerikan dibanding daripada tidak makan. Kalau perut tidak makan paling mati jasmaninya, tapi kalau sudah diampuni masuk surga dia, gitu ya. Tapi memang betapa sulitnya orang mengerti mahalnya kerajaan Allah, mahalnya darah Kristus. Kenapa? Mengapa orang tidak menyadari betapa mahalnya darah Kristus? Mengapa orang merasa ini yang paling mahal dari semuanya? Kenapa? Kenapa ini yang paling mahal dari semuanya bagi manusia? Karena ini terlihat dengan mata kita, nampak di depan mata, bisa dipegang, bisa dipakai, dibeli barangnya, lalu bisa dinikmati, dimakan, dan sebagainya. Itu barang fana. Tetapi darah Yesus tidak terlihat dengan mata jasmani, tidak nampak. Surga tidak kelihatan, tetapi itu adalah hal yang pasti. Walaupun tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi itu adalah hal yang pasti. Pasti ada, pasti terjadi. Kadang-kala saya berpikir begini, mengapa ya susah kali orang untuk serius cari Tuhan? Saya kalau jalan kemana, saya lihat manusia berjuang semua, ya, sampai antrian pun mau, antri lama pun mau demi uang, demi mendapatkan uang. Paling nanti 200.000, tapi antrian mau itu berjam-jam. Lalu kenapa Tuhan Yesus sudah mempermudah, bukan lagi disuruh antrian ya, sudah mempermudah jalan untuk masuk ke surga, jalan diampuni, jalan untuk diselamatkan, tapi manusia kok tidak menghargainya? Manusia kok menganggap sepele, ringan, murahan, gitu ya. Padahal itu pasti loh. Maka coba kita yang sudah belajar ini berpikir, apa yang ada di sini? Yang di dalam konsep pemikiran saya ini tentang dunia dan isinya apa? Lalu konsep saya tentang hidup kekal itu apa? Jangan-jangan ini samar. Kalau samar, membuat orang tidak mau berjuang. Namanya samar. Tapi kalau itu jelas, pasti kita berjuang, itu nomor satu. Saya pun kadang-kadang diragukan oleh iblis begini, kau berjuang mati-matian untuk kerajaan surga. Tapi banyak manusia nggak peduli tentang itu. Adakah itu pasti? Oh, ini muncul dia. Pastikah itu ada? Lalu
diperlihatkan kepada saya setan. Setan itu punya kuasa merasuk orang. Lalu setan itu punya kuasa merusak orang. Maka ketika Yesus hadir, setan kalah, membuktikan Allah nyata. Dengan kenyataan Allah itu, dengan nyatanya Allah, berarti apa yang difirmankan di dalam Alkitab senyata itu. Ya, kalau Allah itu nyata, berkuasa, berarti apa yang dikatakannya di dalam firman-Nya itu pasti terjadi. Coba kita pikir-pikir, setan menurut kita ada tidak? Semua orang yakin ada setan ya. Setan ada. Kalau setan ada, pernahkah saudara melihatnya? Jumpa, jabat tangan. Halo setan, apa kabar? Enggak ya? Tapi mengapa yakin? Enggak jumpa, enggak pernah jabat tangan, enggak pernah kenalan. Tapi kenapa kita meyakini setan itu ada? Coba, ini biar jalan otak kita. Karena seringkali otaknya tidur, enggak mau tahu apapun. Jadi supaya berpikir, setan itu kenapa kita yakini dia sungguh ada? Itu ya. Itu membuat kita nanti nggak bisa pelin-pelan, nggak bisa digoyahkan, diragukan. Karena kita tahu, ketika aku yakin ada setan, Tuhan kok aku ragukan? Justru Tuhan yang menciptakan semua yang ada, bukan setan. Jadi kalau setan ada, dari mana kita tahu dia ada? Silakan kaum Adam dulu. Dari mana kaum Adam tahu setan itu ada? Karena dia mempunyai kekuatan. Oke, bagus. Dari kaum Hawa, dari mana saudara tahu ada setan? Dari godaannya, dari pekerjaannya. Dari godaannya, pekerjaannya nyata ada setan. Dari mana lagi kaum Adam? Selain daripada kuasanya. Dari mana saudara tahu ada setan? Ada yang kerasukan, ya. Pernah lihat orang kerasukan? Pernah. Berarti kalau ada orang kerasukan, itu membuktikan bahwa setan itu lebih tinggi dari manusianya, maka bisa dikuasainya manusia. Jelas itu? Setan sungguh ada. Kalau demikian, dia punya kuasa. Kuasa untuk apa? Merusak, merasuk, mengganggu, ya, menghancurkan, membuat manusia menderita. Kalau demikian, Allah ada atau tidak? Saya mulai lagi ke awal. Karena ini nggak maju-maju gitu. Kenapa nggak naik? Ya kemungkinan di sini dia lengketnya, nggak yakin penuh gitu Allah itu ada. Karena setan meragukan. Kalau tentang Allah, setan itu akan meragukan supaya manusia bisa ditipu. Kalau Allah tidak ada, tidak mungkin saudara ada. Itu dia. Nah, contoh yang kedua, kita kenalkah siapa opung kita? Nenek dari nenek kita? Enggak ya? Bolang dari bolang kita? Enggak ada yang kenal. Fotonya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Foto bolang-bolang-bolang kan enggak ada ya. Kan berapa generasi ya, bolang kita punya bolang, lalu bolangnya lagi, berapa kali bolang-bolang, kan enggak ada fotonya. Paling yang kita lihat bolang kita langsung ya, orang tua bapak kita, orang tua mama kita, paling sampai di situ. Tapi bolang dari bolang kita enggak ada foto. Lalu saya tanya, ada nggak bolang dari bolang kita? Ada. Kakek dari kakek? Kakek dari kakek kita ada nggak? Nenek dari nenek kita? Ada. Pernah ketemu? Pernah ada fotonya? Kok yakin ada?
nggak pernah ada fotonya, nggak pernah jumpa. Kok yakin ada nenek dari nenek kita? Nah coba, ini supaya kita aktif berpikir. Dari mana kita meyakini ada nenek dari nenek kita, kakek dari kakek kita? Dari mana? Ya, kalau tidak ada kakek dari kakek kita, berarti kakek kita tidak ada. Kalau tidak ada kakek kita, berarti nggak ada bapak kita. Kalau nggak ada bapak kita, berarti nggak ada kita. Jadi melihatnya ada kakek dari diri sendiri. Walaupun tidak melihat langsung, walaupun tidak ada fotonya, melihat Allah dari mana? Situ dia. Kan tadi nggak lihat, nggak ada fotonya. Ini kalau Tuhan Yesus kan ada fotonya lagi ya kan, ada digambarkan gitu. Bagaimana kita meyakini Tuhan itu ada? Dari mana? Dari mana? Dari dunia ini. Ini pertama. Dunia ini siapa yang buat? Tuhan. Segala isinya siapa yang ciptakan? Tuhan. Saudara bisa membuat hari ini terang, besok hujan, besoknya lagi panas, baru kemarau. Bisa nggak? Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan berarti. Jadi dari semua yang terjadi di tengah-tengah bumi kita, tahu Allah ada. Sungguh Allah ada. 2 hari yang lalu hujan pagi-pagi, semalam hujan pagi-pagi. Hari ini tidak hujan. Kenapa? Karena dia melihat hati saudara masih malas beribadah kalau hujan. Iya, rintik-rintik aja malas. Udahlah hari ini nggak usah hujan. Sedangkan sedikit aja hujan udah nggak ibadah. Biarlah mereka ibadah. Tuhan berkuasa nggak? Berkuasa. Tuhan ada? Ada. Lalu kalau Tuhan ada, berarti apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, mengapa kita tidak memperjuangkan yang termahal itu? Kalau pasti jadi, harusnya kan itu perjuangan kita ya. Pasti jadi kok. Hidup kekal pasti jadi. Surga pasti ada. Perjuanganku berarti ke sana. Bukan di sini. Walaupun ini nampak, semua yang terlihat, semua yang nampak dengan mata manusia akan berakhir. Karena semua yang nampak sifatnya fana. Sifat yang terlihat dengan mata jasmani itu fana, tapi yang tidak terlihat itu kekal. Setan tidak terlihat kekal. Kekal dia. Jadi setan itu tidak mati-mati. Dia akan kekal sampai di neraka. Di bumi dia cari teman. Siapa yang bisa dia bawa ke neraka? Gitu ya. Jadi saudara sedang diincernya supaya ikut dengan dia. Pekerjaannya cari teman di bumi. Pekerjaan setan itu mencari-cari, mempengaruhi. Maka salah satu caranya mempengaruhi manusia adalah meragukan firman Tuhan. Itu salah satu. Kalau ragu akan firman, gak akan ada tindakan kita. Kalau kita meragukan firman, tidak akan ada perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Setuju ya? Jadi Tuhan itu sungguh ada, nyata atau samar? Nyata ya. Saudara bisa bernapas karena siapa? Bisa bekerja karena Tuhan juga. Iya. Mik kita ini karena baterai. Kalau baterainya soak, dia akan terganggu, kan gitu ya. Jadi kita pun kalau kita sudah dipanggil pemilik, kita akan mati. Berarti napas kita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pikiran dari Tuhan. Maka semuanya itu tidak akan ada lagi ketika Tuhan panggil. Mana ada orang bisa berpikir? Gak ada yang bisa bernapas, gak ada yang bisa berkarya kalau Tuhan sudah ambil dia. Maka kita harus hargai.
Tuhan, selagi engkau berikan napas bagiku, yang perlu kuperjuangkan adalah kekekalan, bukan yang fana ini. Yang fana sifatnya sementara, yang kekal itu selamanya. Ini fana ya, yang kita kejar-kejar ini fana. Maka seharusnya kalau yang fana, orang yang sudah di dalam Yesus, orang percaya yang sudah di dalam Yesus, segala yang ada padanya secara jasmani tidak terlihat. Harusnya bukan itu yang terlihat di dalam hidup kita. Bukan emas kita yang terlihat. Bukan apa yang ada pada kita yang terlihat menonjol. Bukan. Karena kita ada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus. Berarti bukan hal-hal jasmani yang ada pada kita, yang kita punya, yang kita miliki, itu yang dilihat oleh orang lain. Tapi justru Kristusnya yang harus terlihat. Allah yang terlihat dalam diri orang percaya, sehingga fokus pencapaiannya adalah hal-hal yang bernilai kekal. Antara fana dengan kekal. Orang yang percaya itu tersembunyi di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Allah. Kalau tersembunyi dalam Allah, tentu yang terlihat siapa? Saya tersembunyi di mimbar. Saudara melihat siapa? Ya, itu gambarannya. Saya nggak terlihat lagi. Baju saya yang cantik ini nggak terlihat lagi. Ya, bendo saya yang berkilat-kilat nggak kelihatan lagi. Gigi saya yang putih tidak terlihat lagi. Semua yang ada pada saya tak terlihat. Yang terlihat mimbar. Orang yang tersembunyi dalam Allah, semua kemegahan-kemegahan lahiriahnya tidak terlihat. Yang terlihat Allah ada di dalam dia. Allah ada di dalam kehidupannya. Dia tersembunyi di dalam Kristus. Tapi kalau masih hal-hal jasmani yang menonjol di dalam diri kita, berarti kita nggak tersembunyi. Kita tidak tersembunyi. Berarti perkara-perkara lahiriah, barang-barang fana itu yang ada, ya, yang terlihat di dalam kehidupan kita. Bisa itu jadi? Bisa. Orang percaya sekalipun bisa. Yang terlihat di dalam dirinya adalah kelebihan-kelebihannya secara jasmani, sehingga dia dipuji oleh karena itu. Harusnya bukan demikian. Harusnya Allahku itu yang terlihat di dalam kehidupanku. Walaupun aku tak punya apa-apa, atau walaupun aku memiliki banyak hal, tetapi yang dilihat oleh orang lain bukan aku, bukan kelebihanku, ya, tetapi Allahku. Bukan kehebatanku, tetapi Allahku. Allahku terlihat, bukan akunya. Ya, jelas ya, bukan keakuan kita yang terlihat, apapun yang ada pada kita. Jadi kalau bukan kita yang terlihat, enak ya, namanya orang tersembunyi dalam Kristus Allah yang terlihat. Jadi kalaupun kita nggak punya mobil kan nggak apa-apa, nggak terlihat kok. Walaupun nggak punya rumah kan nggak apa-apa, nggak terlihat kok. Nggak terlihat kita nggak punya rumah sendiri yang mewah, walaupun kita ngontrak, nggak terlihat. Kenapa? Kristus terlihat. Allah terlihat di dalam kehidupan kita, membuat kita tidak minder waktu kita ngontrak rumah, membuat kita tidak minder walaupun kita tidak pakai emas yang mewah, emas berlian yang berkilau-kilauan. Gitu ya. Masih ada di antara kita yang minder melihat orang lain yang lebih dari diri kita. Kalau kita minder berarti belum tersembunyi. Kalau sudah tersembunyi nggak ada minder. Dua ya. Orang yang tersembunyi di dalam Kristus, dia tidak minder, dia tidak sombong.
Ada pada dia banyak barang tak terlihat, berarti tak sombong. Tidak ada miliknya, tidak ada kepunyaannya, tidak minder, karena bukan itu yang terlihat, Kristus yang terlihat. Sama ya. Jadi kalau orang percaya itu kaya atau miskin di hadapan Allah sama, karena bukan itu yang dilihat oleh orang lain. Yang diperlihatkan kepada dunia ini adalah Kristus. Kristus di depan, aku tersembunyi di belakangnya. Nggak dimasukkan poin terakhir ya. Ada satu gambar lagi, lupa dia masukkannya. Ya, pencapaiannya adalah hal-hal yang bernilai kekal. Sekarang bernilai kekal ini apa saja? Apa saja menurut kita yang bernilai kekal? Rumah kita kekal? Nah ini kekal? Enggak. Ini tidak. Ini juga tidak. Emas? Enggak ya. Ini semua enggak ada yang kekal. Ini hanya sebatas hidup di bumi dipakai. Ini walaupun berharga, ini ya, dibakar enggak gosong, tapi enggak bisa dibawa ke sorga. Berarti enggak bernilai kekal. Dia tinggal di bumi ini. Jadi satu gantang pun kita simpan emas, dia tinggal di bumi waktu kita pulang, gak bisa dibawa. Karena di surga itu lantainya aja emas. Lantai yang dipijak itu emas. Emasnya bukan emas bumi, beda dia ya. Bukan emas yang dari bumi, tapi emas yang di surga. Jadi kalau pun kita nggak punya rantai emas, nggak apa-apa, nantikan aja di surga. Ya, ada kok emas di surga, nanti saya pijak-pijak gitu. Kalau masuk, maksudnya. Siapa yang masuk ke dalam, dia akan berlantaikan emas, berdindingkan mutiara, ya, jauh lebih indah. Makanya harus dibayangkan itu, nyata nggak itu gitu. Kalau nyata kan itu diperjuangkan. Tapi bagi orang yang ragu, nggak itu perjuangannya, mati ya sudah, apatis dia. Terserah Tuhan gitu. Pikirnya terserah Tuhan mau melemparkan dia kemana. Bukan. Kita ketika di bumi kita beriman, berarti kita mencari perkara-perkara kekal. Kan ini Paulus katakan ya di dalam Kolose 3 tadi. Mari kita baca dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ada kata karena itu. Biasanya karena itu berarti ada penyebabnya ya. Karena apa? Karena kamu bukan lagi di bawah aturan-aturan bumi ini. Kamu bukan lagi di bawah hukum-hukum Taurat. Tapi kamu telah percaya kepada Kristus. Kamu merdeka. Kamu akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau orang yang telah dimerdekakan dari hukum Taurat, orang yang telah percaya Yesus dan akan dibangkitkan bersama dengan Yesus, tempatnya di sorga. Maka yang perlu dicari apa? Kalau tempat kita di sorga, yang perlu kita cari di bumi ini apa? Selama kita di bumi, yang perlu kita cari apa? Kan tempat kita di sorga. Tapi selama di bumi, yang perlu kita cari apa? Di dalam ayat 1 itu, carilah baca Alkitabnya. Yuk, baca ayat 1 2, 3 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau begitu, apa yang perlu kita cari selama kita hidup di bumi ini? Perkara yang di atas. Apa itu? Langit-langit ya. Perkara yang di atas itu tentang apa? Ya
tentang hidup kekal, tentang kerajaan Allah, kehendak Allah. Bagaimana selamaku di bumi berkenan bagi Allah, melakukan kehendak Allah, perkara-perkara yang dipikirkan oleh Allah. Itu harusnya ku cari. Bukan cari uang aja terus ya. Bukan salah cari uang, tapi bukan itu terus menerus. Kenapa? Karena ada bagian kita yang dipersiapkan Allah di sana, perkara kekal. Maka orang percaya mencari perkara-perkara kekal. Selain kita cari uang, tetapi kita mencari perkara kekal. Orang dunia, orang yang belum mengenal Yesus, dia hanya cari perkara-perkara yang fana, perkara sementara, barang-barang lahiriah yang akan ditinggalkan. Lalu selesai itu mati, ditinggallah semua, gak ada yang dibawa. Tapi orang percaya bukan itu. Seperti yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, goal kita, tujuan kita, yang mau kita capai adalah kehidupan kekal bersama Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan di sorga dalam kerajaannya. Itu perkara kekal. Berarti bukan sesudah di sana, enggak, selama di bumi. Jadi orang percaya itu ada pekerjaannya, ada yang dia cari. Cari apa di dalam dunia, kan gitu ya. Cari apa di dalam dunia, cari dunia jiwa binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Berarti kalau kita belum diselamatkan, cari Yesus, cari dulu kerajaannya. Kalau sudah diselamatkan, bekerja untuk perkara yang kekal. Dua-dua mencari. Satu, mencari sampai dia mendapatkannya. Kedua, yang sudah mendapatkannya, mencari kehendak Allah untuk dikerjakan. Tidak lagi melakukan kehendak diri sendiri, tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan diri sendiri, kehendak diri sendiri, tapi kehendakmu ya Bapa. Apa kehendakmu bagiku untuk ku kerjakan selama aku di bumi ini? Berarti cari perkara yang kekal, artinya mencari hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, perkara-perkara kekal, kehendak Allah. Selain daripada mencari, juga memikirkan. Itu ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan berarti cari bekerja, pikirkan, otak kita berkarya untuk itu. Kan dari pikiran bisa ada tindakan ya. Tanpa dipikirkan gak akan ada perbuatan. Dari kita pikirkan dulu, apa ya rencana kita tahun ini untuk kita lakukan, itu kan dipikirkan. Pikirkan perkara yang di atas. Cari, pikirkan. Bekerja untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, yang Allah kehendaki. Lalu pikirkanlah itu. Kalau itu menjadi pikiran kita, pasti kita menjalani kehidupan ini tidak sendirian. Karena pikiran Allah ada pada kita. Pikiran Allah yang kita pikirkan. Apa yang Allah pikirkan, kita pikirkan. Berarti kita bersama Allah memikirkan. Sekarang apa rupanya Allah pikirkan tentang dunia ini? Yang Allah pikirkan tentang dunia ini apa, kaum Adam? Pernahnya kita berpikir, apa ya kira-kira yang dipikirkan Allah tentang dunia ini? Silakan. Kita masuk ke pikiran Allah sekarang. Gak pikiran kita selalu ya. Kalau pikiran kita suntuk cuman. Tapi kalau masuk pikiran Allah, baru ringan. Silakan, kaum Adam. Supaya manusia diselamatkan. Berarti yang kekal ya.
Yang Allah pikirkan adalah perkara kekal, perkara yang di atas. Bagaimana dunia ini, semua manusia yang ada di dalamnya diselamatkan. Itulah yang perlu kita pikirkan. Jadi kita sibuk memikirkan itu, bukan sibuk memikirkan persoalan. Kalau persoalan sampai mati nggak selesai. Ya, waktu tahun baru itu saya banyak sekali mengunjungi keluarga-keluarga, semuanya curhat tentang masalah. Ya, nggak ada curhat tentang berkat. Aku melimpah kali tahun ini, nggak ada. Berkat Tuhan melimpah luar biasa, nggak. Semua masalah. Jadi saya pulang bawa masalah. Ya, begitu kunjungan, masalah masuk dari sini, masalah, akhirnya tertimpa masalah gitu. Lalu saya serahkan kepada Tuhan, ringan lagi. Ya, karena saya nggak bisa pikul. Maka semua beban masalah itu ketika saya terima dari semuanya, saya kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan marilah, kan gitu ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saya serahkan semua. Ini beban sianu Tuhan, ini beban sianu, saya berikan kepadamu Tuhan, karena aku tidak bisa menyelesaikannya. Selesaikan, hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Jadi sekarang di dalam tahun ini, mari kita mulai coba ganti yang kita pikirkan. Kita pikirkan bermasalah kan nggak selesai kan? Lebih baik serahkan kepada yang berwajib. Ya, serahkan kepada yang berkuasa untuk itu, untuk menolong maksudnya ya. Serahkan kepada Tuhan karena Dia yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Lalu ambil apa yang menjadi pikiran Allah, taruh dalam pikiran kita. Yang Allah pikirkan bagaimana manusia di seluruh dunia ini bisa diampuni dosanya, diselamatkan jiwanya, duduk di pangkuan Allah kelak. Kan itu yang dipikirkan Allah. Mari kita pikirkan itu bagi yang sudah percaya. Ganti bebannya. Jangan beban diri sendiri terus dibawa. Gak akan selesai sampai dunia kiamat. Gak selesai. Tapi pikirkanlah apa yang Allah pikirkan. Karena Tuhan katakan apa? Bebanku itu ringan. Kuk yang kupasang itu ringan, bebanku itu enak. Jadi kalau pikiran Allah kita pikirkan membuat kita enak, membuat ringan. Walaupun berat ya. Berat tapi ringan. Berat tapi ringan. Bagaimana berat ringan? Aneh. Maksudnya bagaimana berat ringan? Kereta api selagi di dalam relnya, seberat apapun bebannya, dia bisa sampai ke tujuan. Tapi kalau keluar dari relnya, tidak punya beban apa-apapun, dia tidak bisa jalan. Ngerti ya? Maka orang yang tersembunyi di dalam Kristus, dia bisa membawa beban apapun bersama dengan Tuhan selagi dia dalam Tuhan, tersembunyi di dalam Tuhan. Setuju? Ya, jangan kita yang terlihat. Biarkan Kristus yang terlihat di dalam hidup kita. Pikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Cari apa yang dicari Kristus. Tuhan Yesus datang dari surga bukan mencari perkara-perkara jasmani, bukan, tapi mencari jiwa. Mencari jiwa ke kota-kota, ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Dia cari. Berarti aku pun, kalau aku tersembunyi dalam Dia, berarti bagianku juga mencari jiwa. Mencari jiwa bersama Yesus. Terus membawa kabar keselamatan, jiwa bersama Yesus. Ya, segenap hati. Berarti kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, yang kita cari itu perkara kekal. Yang kita pikirkan itu perkara kekal. Perkara di atas itu tentang perkara kekal ya. Yang kekal itu sehubungan dengan Allah, kehendak Allah, pikiran Allah, yang dicari oleh Allah. Itulah yang kita kerjakan selama masih ada kesempatan.
Karena kesempatan terbatas. Tidak ada yang tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Jadi kalaupun kesempatan kita nggak banyak, yang penting ada yang kita cari, ada yang kita pikirkan untuk yang di atas. Bagi yang belum, inilah waktunya cari perkara di atas. Cari bagaimana dosa diampuni, cari bagaimana Tuhan Yesus hadir, supaya kelak dibangkitkan bersama dengan Yesus, duduk di atas tahtanya. Karena itu pasti, karena Yesus yang mengatakan, sebagaimana jelasnya ada setan, demikian Allah jauh lebih jelas, lebih nyata. Dan apa yang dia katakan ini pasti terjadi. Perjuangan-perjuangan apapun yang kita lakukan di bumi, semuanya fana dan ditinggalkan. Tapi pikiran cari yang kekal akan menyertai kita. Mencari yang kekal akan bersama kita kelak di sorga. Memikirkan yang kekal akan bersama kita kelak di sorga. Cari jiwa sebanyak-banyaknya untuk diselamatkan. Karena itulah yang menjadi pikiran Kristus. Mari kita memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Kalau ini aja terganggu-ganggu, kita nggak enak makainya ya. Apalagi hidup kita. Kalau mic aja terganggu, kita merasa kurang nyaman. Apalagi hidup kita. Lebih sering ganggunya daripada beresnya. Bagaimana di hadapan Tuhan? Kamu sikit-sikit terganggu, mau ku buang, gitu ya. Kan untunglah Tuhan sabar. Makanya terganggu pun kita terus dirangkulnya. Kita kalau barang ini 5 kali terganggu udah kita buang ini. Ya kan? Untung Tuhan bukan demikian terhadap diri kita. Kalau kita ngambek-ngambek, suka merajuk, kan dibuang gitu ya. Benar? Pernahnya kita merajuk? Pernah ngambek? Sama siapa? Sama Tuhan. Hebat kita ya. Ngambeknya sama Tuhan. Luar biasa kita. Ciptaan yang diciptakan dari debu tanah ngambek kepada Allah penciptanya. Luar biasa. Nah, ini aja kalau ngambek-ngambek dia terus nggak akan terpakai lagi. Minggu depan akan dibuang dia. Kalau 2 kali aja dia ngambek-ngambek kayak gini. Benar ya? Jadi untung kita bukan demikian dibuat oleh Allah. Hargai, pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jangan abaikan kesempatan ini untuk mencari Dia. Karena Dia yang kekal, Dia yang hidup. Bagaimana supaya Dia yang hidup ada padaku, membuat aku menjadi hidup. Dia yang kekal ada padaku, membuat aku kekal. Lalu bagianku yang sudah percaya, bukan hanya di dalam ucapan, tetapi di dalam tindakanku nyata, bahwa perjuanganku adalah perkara-perkara kekal. Yang ku cari itu perkara kekal, yang ku pikirkan perkara kekal. Maka kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Apalagi yang kita buat ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ini namanya pikirkan. Mari semua yang percaya bangkit memikirkan perkara kekal, mencari jiwa-jiwa. Karena itulah kehendak Allah. Kita hidup melakukan kehendak Allah. Melakukan perkara yang di atas itu adalah melakukan perkara yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan aja menginginkan tidak ada satupun yang binasa. Mengapa kita izinkan diri kita binasa? Padahal kita sudah mendengar kabar baik. Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Itu kehendaknya. Lalu mengapa kita yang sudah dengar firman membiarkan diri kita dipengaruhi oleh setan, dirayu oleh setan, ditarik oleh setan kepada kebinasaan itu? Bertobatlah. Ini kesempatan. Waktu-waktu ini bukan milik kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi minggu depan tidak ada yang tahu. Satu manusia pun tidak tahu tentang hidupnya.
Ketika Tuhan panggil, kita akan berakhir. Sebelum Tuhan panggil, waktunya kita berkarya. Mari kita berkarya untuk perkara yang di atas. Nah, sudahkah kita tersembunyi? Tersembunyi berarti, oh, sebagaimana Yesus memikirkan perkara di atas, aku pikirkan itu. Sebagaimana Yesus mencari perkara kekal, aku cari itu. Berarti Yesusnya yang terlihat di dalam hidupku. Tapi kalau semua barang-barang fana yang terlihat di dalam diriku membuktikan aku tidak tersembunyi, kemegahan-kemegahanku hanya barang-barang fana, berarti bukan Kristus yang ada. Masih dikuasai oleh keinginan dagingku. Keinginan-keinginan daging itu banyak sekali. Keinginan daging sama dengan keinginan dunia. Tapi keinginan Allah adalah perkara rohani, perkara-perkara kekal. Mari kita perjuangkan perkara kekal supaya kita benar-benar tersembunyi di dalam Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau tidak bosan-bosan menasehati, menegur, mengajar kami. Supaya lewat firman-Mu hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, dan diyakinkan bahwa hidup kekal sungguh ada. Sorga itu sungguh nyata, sehingga bagian kami mencari itu, memikirkan perkara yang di atas, karena kami telah percaya kepadamu yang bangkit. Kami pun akan bangkit sebagaimana Engkau bangkit. Sebelum kami duduk bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu, bagian kami adalah bekerja, mencari jiwa-jiwa yang masih jauh dari hadapan Tuhan, memikirkan perkara-perkara kekal yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya terlihat jelas bahwa kami benar-benar tersembunyi di dalam Allah. Allah itu terlihat di dalam kehidupan kami, bukan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu ini jadi di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.